Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keberhasilan dalam segala hal ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam segala hal ya teman-teman ya. Saya kali ini ingin menjawab salah satu dari komentar teman-teman. Ada yang menyuruh saya itu mengeksplor Gunung Kemukus di daerah Jawa Tengah, tepatnya itu di daerah Pendem, itu kecamatannya Sumberlawang, itu ikutnya kabupatennya Sragen. Kebetulan itu sempat saya sendiri ya teman-teman di Sragen ya. Kalau dari rumah saya sih lumayan jauh, cuman Gunung Kemukus ini terkenal dengan pesugihan ya, mohon maaf dalam tanda kutip, itu pesugihan harus bersetubuh dengan orang yang beda. Jadi istrinya orang itu bersetubuh dengan orang lain, jadi beda pasangan begitu loh teman-teman. Nah, yang akan kita bahas kali ini, yang akan saya ceritakan di sini, sebenarnya Gunung Kemukus itu tidak seperti itu. Dan siapa saja yang menunggu Gunung Kemukus, saya akan ceritakan, karena saya juga beberapa kali datang ke sana. Maksudnya saya datang tuh bukan nyari pesugihan ya, jangan salah sangka dulu. Saya ke sana itu sebenarnya karena panggilan hati teman-teman, panggilan hati, karena saya kebetulan yang Lawu ini kan, Sinonau ini selalu membisikkan saya untuk mendatangi tempat-tempat yang mana harus saya datangin. Jadi saya datangi tempat itu. Kalau Gunung Kemukus itu, kalau dari Sumberlawangnya itu kita harus naik perahu dulu. Tapi kalau airnya surut teman-teman, airnya surut itu kita bisa nyebrang kok, ada jembatannya. Dan memang benar pesugihan itu di Gunung Kemukus itu ada teman-teman, ada. Saya bisa tunjukkan tempatnya, tapi kebanyakan orang salah, bukan di situ tempatnya. Saya tahu tempatnya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, jadi Gunung Kemukus ini sebenarnya adalah petilasan dari Pangeran Samudro dengan ibunda. Jadi ibu tirinya. Jadi Pangeran Samudro beserta ibu tirinya. Ibu tirinya ini adalah selir dari Raja Majapahit. Nah, nama selirnya ini adalah Ontrowulan. Nah, Ontrowulan ini diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan di Demak, yaitu Raden Patah waktu itu ya teman-teman. Nah, ketika itu, Pangeran Samudro sendiri ini pernah berguru kepada Raden Gugur, yaitu atau Pangeran Gugur itu yang mukso di Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi kok saya tahu alur cerita dari Gunung Kemukus ini gimana ya, dari Sunan Lawu saya dapat wejangan dari wisian dari yang Lawu, terus Raden Gugur, saya diharuskan untuk datang ke tempat Pangeran Samudro ini. Nah, setelah berguru dengan Pangeran Gugur ini, yang mukso ini, lalu Pangeran Samudro. Nah, Pangeran Samudro sendiri ini bahwasanya baru tahu kalau Pangeran Gugur ini adalah kakak dari Pangeran Samudro, karena Prabu Brojo kelima ini memiliki 147 anak teman-teman. Anaknya itu ada 147. Nah, Pangeran Samudro ini adalah masih adiknya dari Raden Gugur ini. Akhirnya pada waktu itu Raden Gugur berkata kepada Pangeran Samudro agar
kamu yang meneruskan tahta, saya ingin menetap di sini kayak gitu. Dan Pangeran Samudro ini kan diperintahkan untuk membawa saudara-saudaranya termasuk Pangeran Gugur ini kembali ke Demak. Tapi Pangeran Gugur ini tidak berkenan. Akhirnya Pangeran Samudro ini melanjutkan kembali perjalanan ke Demak. Tapi pada akhirnya Pangeran Samudro ini jatuh sakit, teman-teman. Nah, Pangeran Samudro sendiri ini akhirnya kembali ke Demak Bintoro. Pada akhirnya Pangeran Samudro itu meninggal, teman-teman. Meninggal, belum sampai ke Demak Bintoro, itu meninggal. Terus dimakamkan di sebuah bukit yang sekarang menjadi Gunung Kemukus. Nah, kenapa dikatakan Gunung Kemukus, teman-teman? Karena di puncak bukit itu selalu ada kabut hitam. Kabut hitam itu yang menyerupai kukusan. Kalau orang Jawa itu kukusan tuh, jadi atasnya itu runcing gitu, teman-teman. Itu yang namanya kukusan itu. Nah, pada akhirnya dulu tuh masih sepi. Karena namanya perbukitan, masih banyak binatang buas ya, teman-teman, binatang buas dan segala macam, jadi belum ada yang menjamah. Nah, jadi di sini perlu diluruskan, bukan sebenarnya ritual tukar pasangan di Gunung Kemukus itu hanyalah pemelencengan gitu loh, teman-teman. Sebenarnya tanpa ritual itu pun juga orang kalau ditakdirkan kaya, di situ juga akan menjadi kaya, kan seperti itu. Karena Allah itu maha kaya, maha memiliki. Nah, setelah itu Pangeran Samudro ini meninggal di situ. Pada akhirnya dimakamkan, yang sekarang dukuhnya itu menjadi Dukuh Mudro. Terus karena Gunung Kemukus ini sebenarnya bukan gunung ya, teman-teman, sebenarnya lebih ke perbukitan kalau Gunung Kemukus itu. Tak dulu ya, teman-teman. Saya baca ya. Terus pada akhirnya dimakamkan di situ sekian lama, sekian rame. Nah, celakanya ada orang-orang yang berkepentingan bahwasanya menceritakan Pangeran Samudro ini dengan Dewi Ontrowulan sedang menjalin kasih, makanya harus melakukan hubungan, kan seperti itu. Itu sebenarnya salah, teman-teman. Kalau kalian sebenarnya tahu, itu Pangeran Samudro itu sudah jenuh, Korea itu sudah jenuh, sudah jengah dengan perbuatan dilakukan orang-orang sekarang. Saya nggak disi janji, nggak disi kawero. Entah kapan waktunya, cepat atau lambat, di Gunung Kemukus itu akan satu kejadian yang akan membuat mata orang itu sadar, gitu, teman-teman. Nah, kalau seseorang itu pengen ibaratnya ngelalap berkahnya dari Gunung Kemukus itu, tidak perlu dengan cara berzina. Teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ngelalap berkah di Gunung Kemukus itu kalau di Gunung Kemukus itu memang harinya, semua hari itu sebenarnya sama. Cuman kita ada hari yang kita istimewakan gitu, teman-teman. Hari yang kita istimewakan kalau ke Gunung Kemukus itu hari Jumat Pon. Kenapa kok Jumat Pon? Karena waktu itu meninggalnya Raden Pangeran Samudro ini di hari Rebo Pahing, malamnya Jumat Pon. Jadi Jumat Pon itu ibarat kata kita memperingati hari meninggalnya
Pangeran Samudra itu. Nah, kalau kalian ingin ngalap berkah ke sana, ini bukan artian musyrik atau syirik, bukan ya. Semua tergantung niatnya. Insya Allah juga akan diijabah oleh Allah. Kalian di tempat Pangeran Samudra itu kan makamnya jadi pohon apa saya lupa, pokoknya pohonnya itu rindang banget teman-teman. Rindang, kalian di situ bacakan Al-Fatihah 17 kali, terus bacakan Yasin 3 kali, terus bacakan 3 kulhu itu jumlahnya 49 kali. Kalau kalian dari situ nggak jadi orang kaya, ya saya bisa maksudnya tuh ya nggak mungkin gitu loh teman-teman. Jadi Al-Fatihah 47 kali, Yasin yang saya sebutkan tadi, terus 30 49 kali. Nah itu kalian baca, kalian boleh kroto ada. Oh, Amit itu. Jadi setelah itu kalian nanti pasti akan ada beberapa potong daun yang masuk, yang jatuh tuh teman-teman. Nah kalau kalian memang ngepasi diberikan sama yang penunggunya situ, insya Allah kalian bawa daun itu, kalian simpen. Kalau kalian ibarat kata jualan makanan atau apa, taruh daun itu di tempat kalian menyimpan uang. Terus yang kedua, kalau kalian ibarat kata itu yang jual beli kayak motor, kayak mobil, kalian daun itu masukkan ke tempat toren cucian air, yang toren buat nyuci mobil atau buat ngepel lantainya itu loh teman-teman. Jadi seperti itu. Terus jangan lupa untuk setiap malam Jumat Pon itu kalian kirimkan Yasin sebanyak 3 kali khusus ke Pangeran Samudra. Insya Allah nanti korenya ini akan datang. Saya yakin korenya akan datang, akan menemui orang-orang yang dikehendaki gitu loh teman-teman. Makanya kan saya ini bukan saya ngajari untuk mencari kekayaan dengan jalan singkat, tidak. Cuman ya itu tadi teman-teman, tidak ada salahnya kita kalau kita diberikan keleluasaan, kelonggaran, kenapa tidak kan gitu loh. Soalnya gini, ada beberapa hal di Gunung Kemukus ini yang sudah salah kaprah, salah kaprah teman-teman. Sebenarnya kasihan ya. Di situ ada peninggalan makam. Makam itu kan harusnya kita doakan, kita itu ya. Tapi bagi sebagian orang makam itu menjadi tidak ya disalahgunakan seperti itu. Hanya orang-orang yang berkeinginan mencari uang yang menyesatkan orang lain. Makanya saya selalu berpesan, kalau kalian jadi orang pinter, kalau kalian jadi orang yang menjadi panutan, itu jangan pernah mengajari orang atau menyesatkan orang itu untuk menyembah selain Allah. Karena apa? Karena kita itu makhluk kecil yang hidup di jagat besarnya Allah. Karena segala perbuatan itu pasti akan menerima akibat gitu loh teman-teman. Ngalap berkah nggak masalah selama kita tidak menghambakan diri kepada setan, tidak menghambakan diri kepada jin atau korin tertentu, tidak masalah. Jadi intinya kita tetap pasrah sama Allah,
kita tetap minta sama Allah agar diberikan kemudahan dan kelonggaran dalam mencari rezeki Allah gitu ya teman-teman. Akhir kata begitu, jadi tidak ada kok di makam Pangeran Samudro ini yang berhubungan badan terus kaya, itu tidak, itu hanya nafsu belaka. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Nyuwun pangapunten, semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin.